Selamat datang di video yang membahas analisis perilaku keuangan UMKM dalam pengambilan keputusan pada Laundry and Chill. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Fatima, Saya Renata. Saya Anissa Ramadhani. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan hasil laporan observasi kami. Yuk kita bahas. Selamat menyaksikan. Seperti yang kita tahu, UMKM memegang peran penting dalam perekonomian nasional. Tapi masih banyak UMKM yang kesulitan dalam mengelola keuangannya, terutama dalam pencatatan transaksi dan pengambilan keputusan yang tepat. Melalui studi ini, kami ingin melihat lebih dekat bagaimana UMKM Laundry Clean and Chill di Samarinda mengelola keuangannya, dan apakah teknologi sederhana bisa membantu mereka mengambil keputusan keuangan yang lebih baik. Nah, untuk mencapai tujuan itu, kami menggunakan metode observasi langsung dan wawancara dengan pemilik usaha. Kami juga menganalisis data menggunakan teori pelaku keuangan dan pendekatan pengambilan keputusan rasional supaya hasilnya bisa benar-benar menggambarkan situasi nyata di lapangan. Laundry Clean and Chill mulai buka sejak Desember tahun 2023 yang berlokasi di Jalan Pramuka, Kelurahan Gunung Keluar, Kecamatan Samarinda Ulu. Usaha ini nggak cuma nyediain jasa laundry biasa, tapi juga dilengkapi sama kafe kecil di dalamnya. Jadi sambil nunggu cucian, pelanggan bisa duduk santai, ngopi, atau ngemil. Nah, konsep ini muncul karena masih jarang banget laundry yang kasih kenyamanan lebih buat pelanggannya, apalagi di sekitar wilayah Samarinda Ulu. Layanannya ada macam-macam, mulai dari self-service, drop-off, reguler, sampai express. Buat yang mau nyuci sendiri, di sini juga jual deterjen, cemilan, sama minuman ringan. Target pelanggannya kebanyakan mahasiswa, pekerja kantoran, dan keluarga muda yang tinggal di sekitar lokasi. Nah, dari hasil observasi, kami menemukan 3 sistem pencatatan keuangan yang digunakan oleh pemilik usaha. Yang pertama, pencatatan manual lewat buku kas harian. Yang kedua, aplikasi digital Smart Owner yang digunakan untuk mencatat transaksi dan mengelola stok secara real time. Dan yang ketiga, rekap data ke dalam Microsoft Excel. Ini digunakan untuk laporan bulanan, analisis pendapatan, hingga proyeksi keuangan. Nah, selanjutnya dalam pengambilan keputusan, pemilik usaha cukup rasional. Misalnya, harga layanan ditentukan berdasarkan biaya operasional dan permintaan pasar. Selain itu, perilaku keuangan juga sangat berperan, seperti menyisihkan dana cadangan, memisahkan keuangan antara yang pribadi dan bisnis, bahkan ada bias optimisme yang mendorong usaha terus berkembang. Microsoft Excel berperan besar sebagai alat bantu pengambilan keputusan atau decision support system. Dengan Excel, pemilik bisa memantau cash flow, menyusun laporan laba rugi, atau bahkan menganalisis data pelanggan. Meski sederhana, fitur-fitur seperti grafik, rumus otomatis, dan dashboard cukup membantu membuat keputusan jadi lebih akurat dan terarah. Namun, ada juga beberapa tantangan. Misalnya, Excel mulai lambat saat datanya terlalu banyak dan pencatatan masih sangat tergantung pada pemilik. Untuk itu, kami merekomendasikan pelatihan lanjutan Excel, penggunaan aplikasi berbasis cloud seperti Journal ID atau buku kas, dan pelatihan manajemen risiko untuk menghindari bias-bias dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi dari semua temuan bisa disimpulkan bahwa kombinasi antara literasi keuangan, teknologi sederhana seperti Excel, dan perilaku keuangan yang bijak bisa sangat mendukung pengambilan keputusan keuangan yang rasional dan berkelanjutan. Jadi, Laundry Clean and Chill ini adalah contoh UMKM yang mulai menerapkan itu semua secara nyata.